Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kedatangan lagi servisan tool servis. Ini dikirim dari teknisi Lampung. Kita akan unboxing dulu dan kita akan cek apa kendala dan kerusakan dari Baba remover ini. Ini dia paketnya, kita akan unboxing dulu. Ini dia Baba removernya. Ini Nasan tipenya NAB2. Kita akan instalasi terlebih dahulu. Kita akan cek dan tes apa kendala dari Baba remover ini. Ini Nasan NAB2 yang sudah include sama kompresor di dalam. Dan ini bagian ininya sudah kita tutup yang ke kompresor eksternal. Dan ini kita coba yang internal dulu, yang kompresor yang internal. Kita hidupkan terlebih dahulu. Ini langsung bunyi kompresor yang internalnya. Tapi ke sininya tidak mau naik. Manometernya tidak mau naik. Ini pintu sudah kita tutup. Tapi angin tidak mau naik. Jadi gejalanya kurang lebih angin tidak mau masuk ke tabung. Kita akan coba menggunakan kompresor eksternal. Dan kita akan sambungkan ke kompresor eksternal. Dan ini posisi kompresornya posisi penuh. Jadi ada 100 PSI. Kita akan coba. Pakai kompresor eksternal seperti itu. Dia mau naik tapi hanya mentok di 40 dan jarumnya menggelepan. Dia nggak mau naik-naik. Nah, kurang lebih gejalanya seperti itu. Lanjut, kita akan bongkar untuk memastikan apa kerusakan di dalam mesin ini. Ini dia dalaman dari Baba remover Nasan tipe NAB2 yang sudah include sama kompresor. Ini dalamannya seperti ini. Sebelum kita eksekusi, kita akan instalasi terlebih dahulu karena tadi ada beberapa selang dan juga ini pintunya juga kita lepaskan karena
susah tadi dalam pembongkaran karena kehimpit sama tutup, ngehimpit sama tutup ini. Jadi ketika kita ngebongkar baba remote pemanasan ini harus dibuka dulu sama pintunya. Nah, kita akan instalasi terlebih dahulu supaya nanti pas kita testing dalam kondisi terbuka ini sudah aman gitu, jadi kelihatan kebocorannya di mana. Dan nanti akan saya jelaskan sistem kerja dan bagian-bagian dari baba remover ini. Kita akan instalasi terlebih dahulu. Ini sudah beres, kita instalasi bagian selang yang tadi sebelumnya kita cabut pas pembongkaran. Dan ke bagian pintunya juga sudah kita pasang kembali untuk nanti kita coba dalam posisi terbuka. Nah, saya akan jelaskan bagian-bagian dan sistem kerja dari baba remover ini. Nah, ini bagian kompresor. Yang include di dalam mesin ini ternyata sangat kecil sekali. Bagian dinamonya juga sangat kecil, tegangannya DC 12 volt. Kalau kita lihat hampir mirip dengan kompresor mini. Jadi kompresornya kecil. Kalau misalkan ini harganya terpaut antara yang include kompresor dan yang tanpa kompresor, kalau terpaut harganya terlalu jauh, saran saya mending pilih yang tanpa kompresor, karena ternyata kompresornya kecil. Ini tekanannya juga nggak tahu ini tembus di berapa PSI, karena kalau dilihat barangnya juga segede gini gitu. Nah, ini bagian power supply. Jadi power supply ke bagian untuk menyuplai arus ke bagian ini, ke bagian kompresor. Kalau dilihat dari ampernya ini kisaran antara 3 atau 5 amperan lah untuk power supply-nya. Dan ini bagian otomatisnya, bagian otomatis kompresornya untuk mematikan dan menghidupkan kompresor. Ini bagian otomatisnya. Nah, terus ke sini ini bagian elemen pemanas. Ini elemen pemanas, ke sini masuk ke sini ini hanya soket. Jadi penggabungan selang di sini sama di sini. Penggabungan selang, dan ini safety valve. Jadi fungsi dari safety valve ini untuk menjaga kelebihan tekanan angin gitu. Jadi kalau misalkan ini juga bisa disetting. Kalau misalkan ini kita setting di 100 PSI, ketika sudah mencapai 100 PSI dia akan ngebuang sendiri gitu anginnya. Kalau misalkan kita set di 100. Nah, kalau misalkan inginnya kita 100 PSI gitu, inginnya pas, ininya harus disetting di 100 lebih, 105 atau 110 gitu. Nah, kalau ini di setting di 100, kemungkinan pas angka 100 dia akan ngebuang. Jadi paling bisa nyimpennya sekitar 90-an, 90 PSI. Jadi antara yang kita butuhkan, misalkan kita butuh tekanan harus nyampe di 150, berarti settingnya ini 150 lebih gitu. Nah, itu untuk safety valve-nya, dan ini bisa disetting untuk menjaga supaya tabung ini tidak meledak gitu. Jadi kalau misalkan si otomatis ininya error, si kompresornya niup terus, angin kan otomatis masuk ke tabung. Nah, tabung ketika tabung penuh sudah melebihi kapasitas yang ditentukan, nah ini akan ngebuang gitu, akan ngebuang sendiri di safety valve ini. Nah, itu fungsi dari safety valve.
Nah, ini ke bagian belakang. Oh, ini bagian palep. Ini palep bagian input dan output angin. Tapi ini juga bukan input yang dari sini. Kalau input dari sini, yang dari kompresor ini langsung masuk ke dalam tabung, tidak melalui palep ini terlebih dahulu gitu. Jadi ini hanya untuk input ke bagian kompresor yang eksternal. Makanya ini ditambahkan di sini, ditambahkan penutup, karena ketika di start ini akan ngebuka gitu, si palep ini akan ngebuka, dan kemungkinan kalau misalkan tanpa ditutup ini, ketika ngebuka ini angin ini niup, ini akan kebuang keluar gitu, kebuang keluar ke sini. Nah, ini juga untuk pembuangan. Jadi ketika dimatikan bagian startnya kita matikan, ini akan ngebuang secara otomatis dari palep ini. Nah, ini palep dan fungsinya palep yang ini. Nah, kalau ini hanya input arus listrik dari ini, dari yang utama masuk ke sini, dan ini bagian yang dalam itu panel ke bagian perintah. Jadi panel bagian perintah yang sudah digital tentunya. Itu sama aja dengan bagian tombol. Jadi untuk pengoperasian keseluruhan dari mesin ini gitu. Pengoperasiannya ada di bagian panel itu, tapi udah digital. Kalau misalkan secara fungsinya hampir sama dengan tombol sebetulnya, cuman ya bedanya ini sudah digital gitu. Dan juga bagian termostat ada di sini. Bagian untuk setting suhu dan pengaturan suhu juga ada di sini, di bagian panel yang atas ini. Jadi bagian panel atas itu ada termostat untuk pengaturan suhu dan juga bagian perintah. Nah, kalau yang ini manometer untuk mengetahui seberapa besar kapasitas yang ada di tabung. Namun sayangnya ini selangnya langsung digabung di sini gitu, jadi nggak dari tabung ngambilnya. Makanya ketika diisi angin jarumnya menggelepar gitu, jadi naiknya tidak halus. Nah, ini bagian yang ini, yang kecil ini sensor suhu. Nah, sensor suhu jadi memberitahukan seberapa panas atau seberapa dingin suhu yang ada di tabung ini. Itulah tadi bagian-bagian dari bubble remover ini beserta fungsi-fungsinya. Dan untuk cara kerjanya, ini on off yang pertama di bagian pinggir sini. Ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan keseluruhan dari mesin ini, termasuk ke bagian panel digitalnya. Jadi arusnya terputus gitu ketika ini di off-kan. Nah, di bagian ini pun, di bagian panel digitalnya ada lagi tombol on off. Itu tombol on off kedua setelah ini dihidupkan. Nah, baru dihidupkan on off yang kedua. Nah, dari on off yang kedua itu, ketika on off yang kedua itu dihidupkan, otomatis ke bagian pemanasnya akan hidup gitu. Tapi ke bagian kompresor sama ke bagian palepnya belum gitu. Karena ada lagi satu tombol lagi, yaitu tombol start. Ketika itu tombol start dihidupkan, otomatis kompresor akan hidup dan mengisi angin. Ketika angin sudah mencapai batas tertentu yang ada di settingan ini, yang di bagian otomatis ini, kompresor akan mati sendiri gitu, karena tekanan anginnya sudah mencapai batas yang ditentukan oleh otomatis ini gitu. Jadi akan memutus arus ke bagian kompresor ini. Nah, ketika diklik start juga, ini bagian palep ini akan terbuka gitu. Akan terbuka sekalipun ini sebenarnya untuk ke bagian eksternal, ke bagian kompresor eksternal, tapi ikut terbuka juga ketika diklik tombol start. Nah, ketika tombol start itu dimatikan, bagian kompresor ini akan mati dan bagian ini juga akan mati, dan ketika ini mati otomatis angin akan ngebuang sendiri gitu. Nah, jadi ketika mati lampu atau dimatikan dari tombol startnya, ini otomatis angin akan
ngebuang sendiri gitu. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga bagian pemanasnya kita tidak bisa menghidupkan dan mematikan ke bagian pemanasnya secara terpisah karena paralel gitu, nyatu sama tombol on off yang kedua. Dan ketika tombol on off yang kedua itu yang setelah ini dimatikan, otomatis yang ini juga tidak bisa difungsikan gitu. Tombol start itu tidak akan berfungsi kalau tombol on off yang kedua itu tidak kita hidupkan. Jadi kalau misalkan kita hanya butuh angin saja, tidak butuh bagian pemanasnya, tidak butuh pemanas lah intinya. Misalkan kita membuang tompel, kan tompel itu kalau pengalaman saya ada yang nyampe 1 hari 1 malam gitu untuk yang tompelnya besar, terus bercaknya banyak lah intinya. Saya biasanya paling minimal itu 1 malam, kadang 1 malam lebih, kadang sampai 1 hari 1 malam gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh pemanas seperti untuk membuang tompel, ini nggak bisa gitu. Nah kalaupun kita paksakan, misalkan kemungkinan LCD kalau kelebihan panas itu mungkin akan pudar atau rusak gitu. Karena kelebihan panas, misalkan kita diamkan semalam misalkan, itu nggak bisa. Dan di bagian anginnya pun, kalau misalkan kita butuh durasinya yang lama, misalkan 1 jam atau 1 malam, menurut saya ini sangat rawan bocor gitu. Rawan bocornya karena ini dari kompresor ini tidak melalui palep terlebih dahulu gitu. Jadi dari kompresor ini langsung masuk ke tabung. Jadi tanpa melalui palep dulu. Jadi tidak ada penahan angin ketika misalkan ini sudah mencapai batas tertentu atau anggap angin pool lah, angin pool yang sesuai disetting dari otomatis ini. Misalkan ini disetting 100 PSI, ketika ini 100 udah mencapai 100 PSI, kompresornya mati dan angin masih ada angin di bagian tabung. Ini akan rawan bocor ke bagian sini juga karena di sini hanya ditahan bagian piston saja gitu, tidak ditambahkan 1 palep lagi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kebocoran yang rawan bocor itu di bagian palepnya, karena ketika di on kan ini otomatis terbuka gitu, sekalipun ini bukan nyambung ke bagian sini. Jadi ini untuk ke bagian eksternal, tapi ketika ini ngebuka, ini dari tabung ini akan bocor ke sini. Dan juga ini soket ini terlalu banyak itu penggabungannya di sini. Ini juga kadang di soket-soket seperti ini itu sangat rawan sekali kebocorannya gitu. Nah kalau saya lihat kemungkinan ini bocor halus pasti ada gitu. Jadi tidak akan mengunci anginnya. Dan juga kalau kita mau menggunakan kompresor eksternal yang dari bagian sini, ini kompresor yang internal juga ikutan hidup gitu. Karena kompresor dari sini, angin yang dari sini kalau misalkan tidak ditekan tombol start, ini nggak bisa masuk anginnya. Jadi harus posisi start, sementara kalau kita tekan tombol start, ini akan menghidupkan kompresor internal juga gitu. Jadi ketika menghidupkan palep yang bagian dari eksternal, kompresor internal ikutan hidup gitu. Jadi angin juga yang misalkan dari eksternal masuk, ini akan masuk ke sini juga gitu. Kalau misalkan ini hanya kekuatan nahan anginnya hanya 100 PSI, sementara yang dari eksternal itu 150, ini nggak bakalan kuat gitu. Kemungkinan ini bagian piston akan patah karena tertekan dari kompresor yang eksternal gitu. Karena ketika ini masuk juga ke sini, ke bagian ini juga hidup gitu. Jadi saling dorong-dorongan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, setelah kita tahu bagian-bagian dan sistem kerja dari bubble remover ini, lanjut kita analisa kerusakan dari bubble remover ini yang tidak bisa menyimpan angin. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui fungsi dan cara kerjanya, bagaimana kita bisa mengetahui penyakit dari
sesuatu yang akan kita servis gitu. Lanjut, kita akan analisa dan juga kita akan sekalian perbaiki kelemahan-kelemahan dari bumper remover ini, karena tentu saja dari kita mengetahui sistem kerja dari bumper remover ini tentu akan bisa menilai gitu kelemahannya di mana gitu, dan kita akan perbaiki. Dan jika teman-teman ingin mengetahui kelemahan yang sudah pasti dari bumper remover yang pabrikan, bisa dilihat di video sebelumnya perbandingan antara bumper remover yang rakitan dengan bumper remover yang pabrikan. Kita akan cek dulu bagian kompresornya apakah dia masih mengeluarkan angin atau tidak. Kita akan cabut dulu ini soket ini untuk memastikan apakah kompresornya masih keluar angin atau tidak. Ternyata ini kompresornya masih berfungsi. Setelah kita coba tadi, ternyata kompresornya masih berfungsi dengan baik. Dia masih mengeluarkan angin. Kita akan tes lagi. Ini apakah anginnya mau naik atau tidak. Wow, ternyata mau naik. Jauh-jauh dari Lampung dikirim ke Bandung, cuma benerin instalasi yang putus aja. Naik sampai di 90, karena memang kekuatan dari Nasan B2 ini hanya mampu di 90 PSI. Kita akan coba buang apakah normal. Ternyata normal. Kita coba lagi. Ini 90. Nanti kita akan tunggu beberapa saat apakah anginnya turun. Nah, ternyata aman 90, cuma naik turunnya turun dikit. Kemungkinan itu di pintu atau di ini di bagian soket-soket yang ini. Jadi kesimpulannya untuk kasus bumper remover yang tekanan anginnya tidak mau naik, padahal setelah kita hidupkan suara kompresor itu hidup gitu. Dan setelah saya bongkar dan saya cek juga, ini bagian kompresornya ternyata tekanan anginnya masih keluar angin gitu. Jadi masih bisa dikatakan kompresor ini normal, tapi ke sini ke manometernya angin tidak mau naik. Dan ketika kita bantu melalui kompresor eksternal juga, tekanan anginnya hanya mentok di 40 PSI, tidak mau naik lagi gitu. Setelah tadi kita instalasi ulang bagian selangnya, kemungkinan tadi pas sebelum kita bongkar sebenarnya ada bagian instalasi selang yang copot atau putus gitu, karena pas kita bongkar kita langsung cabut-cabut aja gitu. Dan setelah kita instalasi lagi ternyata angin mau naik, dan saya curiga kebocoran ada di bagian sini, ada di bagian yang masuk ke bagian otomatis kompresornya. Karena kalau kita lihat ini sambungannya hanya seperti ini, jadi tidak ada pengikat di bagian sininya. Kalau ini bagian fitting pneumatik sekalipun hanya ditancap aja kayak gini, tapi di bagian dalamnya ini ada semacam pengikat, jadi kuat gitu. Di tekanan angin tinggi juga ini kuat gitu. Kalau ini hanya dimasukin seperti itu saja gitu. Nah, kemungkinan ini karena tekanan angin yang tinggi, ini bisa
copot juga gitu, atau bisa juga karena kegedor-gedor atau ketarik ini akan copot gitu karena tidak ada pengikat dan penguat di bagian soket ini. Jadi untuk kasus ini, kalau misalkan hanya kita mau menggunakannya seperti orsinilan, sebenarnya kasus ini sudah dianggap down gitu. Jadi kita tinggal pasang dan tutup kembali, udah beres gitu. Tapi karena di bagian baba remover ini banyak sekali kelemahannya, saya akan sekalian modifikasi dan perbaiki kelemahan-kelemahannya supaya bisa maksimal gitu dalam pemakaiannya. Yang akan kita modifikasi ini kan tadi sudah dibahas di awal, bagian pemanas ini tidak bisa dihidupkan dan dimatikan secara terpisah. Nah, kita akan buat satu tombol lagi di bagian sini. Ini kita akan tambahkan satu tombol untuk menghidupkan dan mematikan bagian pemanasnya gitu. Jadi ketika kita hanya butuh angin saja, ini sudah bisa dimatikan secara terpisah. Nah, yang kedua, karena bagian kompresor ini saya rasa kurang maksimal, jadi tekanan juga hanya mampu di 90 PSI. Nah, kemungkinan ini kalau misalkan kita tidak dikasih bagian otomatis ini, kemungkinan ini bisa lebih. Hanya saja kalau misalkan tidak ada otomatis, kita harus bisa mematikan secara terpisah juga untuk bagian kompresornya gitu. Nah, ini akan kita keluarkan dan kita akan cabut dari sini, nggak kita simpan di dalam bagian kompresornya, supaya tekanan anginnya mudah-mudahan bisa maksimal gitu. Kalaupun tidak maksimal, karena yang punya barang ini sudah punya kompresor eksternal juga gitu, mau pakai kompresor eksternal, tapi sewaktu-waktu kompresor ini bisa digunakan gitu. Jadi ini bagian kompresornya akan kita simpan di luar, tapi bagian power supply-nya tetap di dalam gitu. Jadi ke bagian ini kan yang masuk ke bagian power supply ini arus AC. Nah, ini keluaran dari sini DC 12 volt. Nah, jadi bagian power supply-nya tetap di sini. Nah, kita akan ditambahkan lagi satu tombol, mungkin di sini atau di sini, kemungkinan di sini untuk menghidupkan dan mematikan bagian kompresor yang ini gitu. Tapi ini akan kita simpan di luar dan tidak akan menggunakan otomatis ini gitu. Otomatis ininya kita akan matikan karena mudah-mudahan ini bisa, kalau misalkan tanpa otomatis ini mudah-mudahan bisa mencapai di atas 100 PSI gitu, mudah-mudahan. Karena kita juga belum mencobanya. Karena kalau dilihat ini kan kompresornya sangat kecil, tapi mudah-mudahan pistonnya kuat bisa di atas 100 PSI kalau misalkan tidak menggunakan otomatis ini. Karena otomatis ini sudah disetting, kemungkinan pabrikan menyetingnya di 90 PSI gitu. Jadi ketika udah mencapai 90, kompresor ini mati sendiri gitu. Ini akan kita keluarkan. Nah, satu lagi kita akan tambahkan bagian palepnya. Tambahkan satu lagi, satu palep untuk bagian outputnya. Kemungkinan kita tambahkan di bagian sini tombolnya untuk membuang angin. Jadi supaya hasilnya seperti yang saya rakit dan di baba remover sebelumnya yang saya modifikasi, hasilnya seperti itu gitu. Jadi ada input dan output anginnya terpisah supaya ketika posisi ini instalasi selang ini atau instalasi bagian kelistrikannya mati juga atau dicabut, misalkan kita cabut bagian instalasi selang, bagian instalasi listrik, terus ketika mati lampu, angin tetap menyimpan gitu, jadi nggak kabur lah intinya gitu. Contoh yang sudah jadi, yang saya modifikasi, terus yang saya rakit, itu ada di video-video sebelumnya, bisa dilihat. Kalau misalkan teman-teman belum lihat hasilnya seperti apa gitu, hasil modifikasinya. Dan kalau misalkan ingin tahu modifikasinya, tonton video ini sampai akhir supaya tahu proses modifikasinya dan hasilnya seperti apa. Lanjut, kita akan modifikasi.
Ini sudah beres, kita instalasi bagian kabel dan selangnya, dan seperti ini hasil instalasinya. Dan tadi dari sini, dari bagian panel ini, kabel warna biru kita cabut dan kita pindahkan ke tombol ini. Ini tombol yang biru ini keluaran dari relay untuk menghidupkan dan mematikan power supply untuk kompresornya. Dan kita pindahkan ke tombol ini supaya nanti dihidupkan dan dimatikannya power supply kompresornya dari sini gitu, dari tombol yang ini. Dan kita juga kasih bagian outputnya langsung keluar menggunakan soket di belakang. Dan nanti sewaktu-waktu jika mau menggunakan kompresor yang bawaannya, ini masih bisa dipakai dengan tinggal colokan ke bagian belakang, ke bagian sini. Dan ini arusnya 12 volt DC. Nah, sewaktu-waktu mungkin bisa juga dipakai kebutuhan lain. Tinggal sambungan ke sini dan dihidupkan dari sini. Ini 12 volt, 5 ampere. Dan juga tadi yang dicopot itu ini kabel ini. Ini kabel yang menuju ke bagian pressure switch atau otomatis kompresornya yang nyambung ke sini. Dan ini kita tidak fungsikan lagi. Karena kalau misalkan terus menggunakan pressure switch ini kekuatan hanya 90 PSI dan kompresornya akan mati. Jadi otomatis power supply ini juga akan mati gitu ketika tekanannya sudah mencapai di 90 PSI. Nah, dan tombol ini juga, ini bagian ini kita jumper-jumper ke sini, ke 3 tombol ini. Ini tujuannya supaya kita tidak terlalu jauh gitu ngambil kabelnya, makanya kita jumperkan. Ini yang satu untuk beban ke lampu tombol, dan yang satu lagi untuk ke arus putusnya. Nah, ini langsung menuju ke bagiannya masing-masing. Yang ini untuk ke sini tadi udah dibahas, dan yang tengah ini untuk menghidupkan dan mematikan bagian pemanasnya. Ini bagian elemen ini dihidupkan dan dimatikannya dari sini. Dan yang ini, yang satu lagi untuk menghidupkan dan mematikan palep ini sekaligus sebagai input angin. Jadi ketika memasukkan angin, ini kita hidupkannya dari sini. Nah, tadinya ini saya mau jadikan output, cuman kalau misalkan outputnya tetap menggunakan yang bawaannya, itu anginnya sulit untuk mengaturnya gitu. Kalau menggunakan tombol seperti ini bisa diberhentikan di manapun gitu. Makanya ini kita jadikan input, dan outputnya tetap pakai palep bawaannya. Dan ini tombol bagian jalur ininya, ini masih sebagian masih tetap sama seperti jalur bawaannya, hanya yang ini kita jumper 3 di sini. Nah, ini 3 bagian sini kita satukan, dan ini juga yang dari sini kita ubah, disambung dari sini untuk menuju ke bagian tombol. Untuk instalasi selangnya ini masih tetap sama, kita gabungkan di yang bawaannya. Ini untuk ke manometer, dan ini untuk ke input angin, dan ini yang selang yang warna biru kita tambahkan ini untuk input yang nantinya dari kompresor yang nyambung ke sini. Ini input masuk ke sini, menyatu di bagian fitting ini, dan ini masuk ke tabung. Dan yang satu lagi ini ke palep output, ke palep ini yang ke palep output, dan ini masih kita tetap pakai. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ini nggak kuat di atas 100, ini nanti kita akan setting. Nah, dan ini hanya kita tinggal tutup aja dan langsung testing.
Inilah hasil akhir dari servis dan modifikasi Baba Remover Nasan tipe NAB2. Nah, di depan kita tambahkan 3 buah tombol. Yang tombol yang ini untuk menghidupkan dan mematikan palep input anginnya. Jadi memasukkan anginnya tinggal tekan ini dan bisa diatur sesuai keinginan. Nah, yang ini untuk menghidupkan dan mematikan pemanasnya yang sebelumnya tidak bisa dihidupkan dan dimatikan, sekarang sudah bisa melalui tombol yang ini. Dan tombol yang ini untuk menghidupkan dan mematikan kompresor yang tadinya kompresor internal, sekarang kita keluarkan jadi di bagian luar, tapi di belakang kita tambahkan satu soket output dari power supply yang ada di dalam, dan dihidupkan dan dimatikannya dari tombol yang ini. Nah, untuk input anginnya kita bikin satu. Di sini hanya bawaan dari pabriknya saja. Ini bisa diganti-ganti gitu kalau misalkan mau pakai, misalkan kompresor ini rusak atau misalkan tidak bisa digunakan, bisa menggunakan kompresor yang lain. Sama, colokannya tinggal ke soket yang ini aja. Nah, langsung kita akan tes kemampuan dari kompresor yang sebelumnya hanya kuat di 90 PSI. Nah, sekarang kita keluarkan dan kita matikan otomatisnya. Mudah-mudahan bisa mencapai di 150. Kita akan tes sekaligus simulasikan cara pemakaian dari Baba Remover ini setelah kita modifikasi. Nah, pertama kita hidupkan tombol yang utama, tombol yang bawaan pabriknya. Kita nyalakan dulu. Nah, untuk memasukkan angin, ini untuk menggunakan kompresor yang semula bawaan dari pabrikannya. Kita nyalakan terlebih dahulu tombol inputnya, tombol input anginnya, lalu nyalakan ke kompresornya. Tunggu sampai anginnya naik. Sudah melebihi dari 90. Kuatannya yang semula hanya mampu di 90 saja. Ini udah mencapai 120. Nah, bahkan lebih, udah 120 lebih. Nah, hampir mau ke 150. Kita coba apakah dia mampu di 150. Kalau udah 150, kita matikan tombol yang ini. Udah kita matikan tombol yang ini untuk mematikan kompresornya, dan alhamdulillah kekuatannya nyampe di 150. Sebetulnya mungkin ini bisa lebih, tapi saya matikan di 150 saja. Nah, setelah kita matikan tombol kompresornya, nah kita matikan juga tombol yang semula untuk input angin supaya anginnya tidak kabur. Nah, jika mau menyalakan pemanas, ini tetap harus dihidupkan yang bawaan pabriknya karena ini belum dihidupkan. Kita tekan, udah hidup, dan kita nyalakan ke pemanasnya. Kalau mau menggunakan pemanas, nah jika hanya butuh angin saja, ini tidak perlu dinyalakan dan ini pun tidak perlu dinyalakan. Kita posisi mati aja, ini angin sudah masuk. Nah, ini posisi mati. Nah, jika mau membuang angin, hidupkan on off yang bawaan pabriknya. Karena untuk pembuangannya kita pakai dari sini yang semula tombol start, ini kita ubah menjadi tombol buang. Nah, jika kita akan membuang, kita tinggal. Nah, sudah terbuang. Dan alhamdulillah kompresor yang semula saya ragukan ternyata kuat di 150 PSI. Tapi tidak tahu ini untuk kekuatan daya pakainya kuat berapa lama gitu. Apakah 1 tahun atau 2 tahun, soalnya kalau dilihat ini pistonnya juga sangat kecil. Mudah-mudahan ini bisa awet dengan tekanan yang 150. Nah, itu cara menggunakan kompresor yang
bawaan dari baba removernya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan kompresor yang eksternal, yang bukan bawaan dari pabriknya. Kita akan gunakan kompresor yang ini. Kita akan ganti selang dulu. Ini yang kompresor yang mini, yang bawaan dari pabrikannya. Kita ganti yang dari kompresor Laconi Imola 75. Dan kita akan tes dalam posisi kompresor hidup sampai kompresornya mati sendiri. Untuk mengisi angin, biasakan nyalakan ini dulu. Ini untuk input ke anginnya. Jadi kalau misalkan sekalipun memakai kompresor yang bawaan pabrik, jangan dulu menyalakan kompresornya sebelum ini dibuka gitu, sebelum ini dinyalakan. Jadi ini harus pertama kali dinyalakan. Soalnya kalau misalkan kita nyalakan kompresornya ini dulu, kalau misalkan mau memakai yang dari bawaannya, kalau misalkan kita nyalakan ini dulu, ini akan niup terus ke sini dan akan mentok di sini gitu anginnya. Ini kemungkinan akan pecah gitu kalau misalkan kita nyalakan tombol yang ini dulu. Makanya biasakan kita nyalakan tombol inputnya dulu. Nah, kita akan hidupkan kompresornya sampai nanti kompresornya mati sendiri. Kompresornya mati di angka 110. Jadi kekuatan Laconi Imola 75 hanya mampu di 110 PSI. Ini ada penurunan karena di keran yang dari kompresornya bocor. Kita matikan supaya tidak ada penurunan. Nah, ketika kita matikan, jarumnya tidak bergerak. Nah, itulah kalau misalkan semula yang bawaan dari pabrik, karena tidak ada pengunci angin, jadi ketika ada bocor, ada kebocoran di bagian kompresor atau di bagian apa ini, angin akan menurun. Nah, ini setelah kita matikan tombol ini, jarum langsung diam. Tadi ada pergerakan penurunan karena di keran kompresornya ada kebocoran. Nah, ini gitu nggak turun anginnya karena terkunci ketika tombol ini dimatikan gitu. Makanya ketika sudah beres isi angin, ini langsung dimatikan. Nah, sekalipun ini di posisi mati, tidak ada aliran listrik, ini dimatikan pun, ini angin tidak akan keluar gitu, tidak akan kebuang. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang ketika tidak ada aliran listrik masuk, angin akan langsung ngebuang gitu. Angin akan langsung ngebuang sendiri, atau kita cabut di bagian selang inputnya, angin akan langsung ngebuang. Nah, ini tidak akan kebuang. Tuh, sekalipun ini selang yang inputnya kita cabut, ini angin tetap menyimpan. Nah, ini juga kalau misalkan kita cabut, ini angin akan tetap menyimpan gitu. Jadi kalau mati lampu atau misalkan ini sudah tidak ada instalasi apapun, instalasi selang tidak ada, instalasi listrik pun kita cabut, tapi angin masih tetap. Nah, itu salah satu kelebihan yang sudah dimodifikasi. Nah, bahkan ini pun mati semua ya, karena memang aliran listriknya tidak ada gitu, karena instalasinya kita cabut, instalasi kelistrikannya. Instalasi selang tidak ada, instalasi listrik tidak ada, tapi angin masih tetap bertahan. Nah, ini di 100 PSI, karena tadi sebelum kita matikan tombol ini, angin ada penurunan karena ada kebocoran di bagian keran kompresornya. Nah, seperti itulah cara menggunakannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kompresor selain dari kompresor yang bawaannya, selain kompresor yang ini, kita tidak usah menyalakan tombol yang ini. Tidak perlu gitu. Jadi hanya nyalakan tombol inputnya saja. Tombol ini saja. Jadi tombol kompresornya tidak usah dinyalakan, karena kompresornya yang dari luar gitu. Kalau misalkan kompresor yang ini, kita mau pakai kompresor yang tadinya bawaannya, kita harus nyalakan tombol yang ini. Nah, jadi angin akan bertahan selama kita tidak tekan tombol buang. Ini akan tetap
terjaga gitu anginnya. Nah, untuk membuangnya kita tetap harus posisi keadaan hidup gitu. Jadi ini harus dicolokkan dulu, harus ada aliran listrik yang masuk. Nah, lalu nyalakan tombol ini dulu, lalu tombol on off yang kedua, lalu tombol buang. Nah, seperti itulah cara pemakaian dari bubble remover yang sudah kita modifikasi. Jika ada pertanyaan atau teman-teman punya permasalahan di tool servisnya, bisa melalui komen, melalui FB, atau bisa juga melalui WhatsApp. Dan kontak saya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih.